Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kali ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu trigonometri untuk kelas 10. Nah, apa saja kompetensi dasar yang ada pada trigonometri? Nah, ini pada kondisi khusus saat COVID seperti ini ya. Ada 2KD ya. 3.6 menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosakan, sekan, dan kotangan pada segitiga, siku-siku. Jadi cukup sampai sini aja. Terus yang keterampilannya, kamu bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga, siku-siku. Gitu ya, harapannya ini ya. Oke, langsung saja. Nah, ini coba perhatikan. Di sini ada beberapa segitiga ya. Ada beberapa segitiga dan di sini adalah segitiga siku-siku. Kita akan berkaitan dengan segitiga siku-siku ya untuk perbandingan trigonometri. Coba perhatikan di sini, ini segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku, ini siku-siku gitu ya. Ini siku-siku, ini siku-siku. Kalau di segitiga siku-siku, materi SMP dulu MTS, kamu pasti pernah mengenal yang namanya dalil Pitagoras. Nah, dalil Pitagoras itu apa? Dalil Pitagoras itu gimana? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Belum tentu ya. Jangan patokannya pada hurufnya, tapi kamu harus tahu maksudnya dalil Pitagoras itu apa. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, sekarang yang harus kamu tahu adalah bahwa jumlah sudut dalam segitiga gitu ya. Sudut dalam segitiga itu adalah 180. Jadi kalau di sini 90, otomatis dua sudut yang lainnya jumlahnya harus 90. Kalau ini udah 90. Ini 90 berarti ini dan itu ditambahkan jadi 90 juga gitu ya, karena sudut dalam segitiga adalah 180. Oke, ini teorema Pitagoras ya. Sebuah segitiga siku-siku dengan dua kaki A dan B dengan hipotenusa. Hipotenusa itu apa? Sisi miring. Jumlah kuadrat kedua kaki tersebut sama dengan kuadrat dari hipotenusanya, atau disimbolkan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ini kalau berlaku segitiga siku-sikunya adalah A dan B gitu ya. Kedua kakinya, terus sisi miringnya adalah C, berlakunya ini. Tapi kalau nanti segitiganya berubah, kamu jangan patokan pakai huruf yang ini gitu ya. Oke, contoh nih, kalau ini kita punya segitiganya begini, berarti di sini A, di sini B, di sini C. Nah, berlakunya yang ini. Tapi kalau misalnya nanti ibu punya segitiga yang lain, di sini C, di sini A, di sini B, maka Pitagorasnya bagaimana? Nah, Pitagorasnya berarti tadi kamu patokannya di sini jumlah kuadrat kedua kaki gitu ya. Berarti kakinya yang mana? A sama C. Jadinya apa? A kuadrat ditambah C kuadrat adalah sama dengan kuadrat dari hipotenusa. Hipotenusa itu sisi miring. Jadinya B kuadrat. Jadi jangan berpatokan dengan ini, tapi kamu lihat gambarnya. Gitu ya. Oke. Yang kedua, jika sebuah segitiga siku-siku memiliki sebuah sudut interior, itu maksudnya sudut dalam ya, sebesar 30 derajat, maksudnya sudut dalamnya sebesar 30 derajat, maka sisi depannya adalah setengah dari hipotenusanya. Gimana maksudnya? Contoh gini. Nah, ini 90. Kan segitiga siku-siku. Memiliki sebuah sudut sebesar 30. 30 yang mana? Ini 30. Karena yang kecil ya, ini kan besar. Maka sisi di depannya adalah setengah dari hipotenusanya. Sisi depannya mana? Depannya sudut, betul yang ini. Nah, ini itu adalah setengah dari hipotenusanya. Nah, kalau hipotenusa kan sisi miring. Kalau sisi miringnya misalnya 2, berarti ini setengahnya 1. Gitu ya. Oke. Next. Nah, di sini. Jadi, ketika kita punya segitiga siku-siku ini nih ya, yang tadi, katanya apa? Sisi di depannya adalah setengah dari
sisi hipotenusa. Berarti kalau sisi depannya 7, berarti yang di sini 2 kalinya 14, gitu ya. Nah, ini nih. Nah, dengan tahu ini, maka kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk dapat panjang yang bawahnya. Gitu ya. Nih caranya ya. Nah, jadi di sini 30 derajat, di sini 90, karena sudut dalam segitiga adalah 180, ini sudah 120, berarti sisanya 60. Nah, dari sini tadi ya, dari yang tadi, yang teorema yang pertama tadi, bahwa ketika kita punya segitiga siku-siku dan salah satu sudutnya 30 derajat, maka panjang sisi di depannya adalah setengah dari hipotenusa. Hipotenusanya 14, berarti sini 7. Atau dengan kata lain, kalau di sininya 7, berarti sini, nah ini setengahnya, berarti sini 14 gitu ya. Nah, kita pakai Pitagoras. Pitagorasnya apa? Pitagorasnya, perhatikan. Nah, jumlah kuadrat, gitu ya. Jumlah kuadrat, jumlah kuadrat sisi kakinya adalah sama dengan kuadrat sisi miringnya. Atau dengan kata lain, kita mau nyari yang ini nih. Ya, berarti sama dengan itu ya, sisi miringnya kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lain. Nah, dengan cara seperti ini kita punya 7 akar 3. Ini kenapa begini? Nah, ini sisi miringnya berapa? 14 kan kuadrat. Sisi tegak salah satunya 7 kuadrat. Nah, di akar. Gitu ya. Nanti kamu ketemu nih 147. Gimana caranya? Cari bilangan yang satunya bisa diakarin, yang satunya bilangan prima. Nah, ketemu 49 sama 3. 49 itu bisa diakar, jadinya 7 akar 3. Gitu ya. Nah, jadi perlu kamu perhatikan di sini, kamu harus tahu teorema yang tadi kedua ya, bahwa ketika ada sebuah segitiga siku-siku, salah satu sudutnya 30, maka ingat-ingat, sisi di depannya sudut 30 adalah setengah dari sisi miring. Gitu. Oke, next. Nah, terus bagaimana kalau sudutnya 45 derajat? Nah, kalau sudutnya 45 derajat, berarti kan sini 90. Berarti sisanya kan 90. Ini 45, otomatis di sini harus 45. Nah, kalau sudutnya sama, nah berarti dia harus segitiga sama kaki. Betul. Jadi kalau di sininya sama, gitu ya. Nah, ini harus sama kembar karena ini sudutnya sama. Nah, ketemu deh pakai Pitagoras, nanti ketemu sisi miringnya adalah kuadrat dari 8 ditambah kuadrat dari 8. Jadinya 2 kali akar 2 kali 64 atau 8 akar 2. Nah, punya kesimpulan begini nih. Nah, ya, kesimpulannya begini. Nah, kalau yang ini kesimpulannya ini nih. Kamu perhatikan nih. Di sini A, di sini 2A, di sini A akar 3. Ini kalau sudutnya 30 sama 60 ya, perhatikan. Di depannya 30 itu A, yang miringnya 2A, otomatis di sini A akar 3. Perhatikan di sini nih. Lihat di sini. Ini kan 7 akar 3. Nah, kalau sininya 7 berarti sini 7 akar 3. Kalau sininya 4 berarti sini 4 akar 3. Gitu aja. 2 di sini berarti 2 akar 3. Nah, kalau yang 45, perhatikan di sini kembar. Sorry. Nih ya, di sini kembar 8 sama 8, di sini kembar, terus di sininya ternyata 8 akar 2, berarti sininya B akar 2. Nah, perhatikan ya. Jadi kalau di sininya misalnya 6, otomatis sini 6, di sini 6 akar 2, betul. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke sini, Ibu pengen kasih lihat yang ini nih ya. Yang ini dapatnya dari mana sih? Kalau kamu punya persegi, ya, persegi atau segi 4, itu kan sisinya sama semua nih. Ini 8, ini 8, ini 8, ini 8 gitu kan? Nah, kalau kita punya segi 4 atau persegi, kita punya diagonal. Nah, diagonalnya berapa? Diagonalnya adalah A akar
2. Makanya kita punya ini, B akar 2. Oke, next. Nah, ini ya. Jadi, dari dua segitiga ini kita punya ini nih. Nih kamu harus catat nih ya. Kalau segitiga siku-siku ada sudut 30-nya, ingat-ingat di sini A, berarti di sini 2A, di sini A akar 3. Artinya, kalau Ibu punya segitiga, ya, sudutnya 30 di sini, nah, 30 di sini. Misal Ibu punya di sini 3, berarti di sini berapa? 6, betul, 2 kalinya. Terus di sini 3 akar 3, gitu. Ya, misal lagi. Kita punya misal di sini misalnya 6, berarti di sini 12 karena 2 kalinya kan. Ini harus, tapi catatannya di sini harus 30 atau di sini harus 60. Ini siku-siku ya. Ini 6, ini 12, berarti yang ini 6 akar 3 gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk segitiga yang ini. Nah, artinya kalau saya punya segitiga sama sisa kaki ya, sama kaki. Misal di sini 6, berarti di sini 6 akar 2 gitu ya. Misal ada lagi di sini misalnya 7, berarti sini ini syaratnya tapi ini harus sama. Ini 7 akar 2. Selalu begitu. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini ada perbandingan trigonometri. Sekarang kita masuk ke trigonometrinya. Ketika kita punya trigonometri itu maksudnya apa? Jadi kalau kita punya sudut A, berarti kan ini sudut A, ini A ya. Ini A di sini. Sin A atau kadang disebutnya sinus A adalah sisi depan sudut A. Sisi depannya mana? Ini, depannya A ya. Ini dibagi sisi miring atau hipotenusanya. Nah, jadinya BC dibagi AB. Kalau kosinus itu adalah sisi samping sudut. Samping mana? Ini sudutnya masih A ya. Cos A berarti sampingnya ini AC atau CA dibagi hipotenusa. Nah, terus kalau tangan A itu depannya dibagi dengan sampingnya. Nah, kalau kotangan, ini namanya kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Jadi kalau misalnya tangannya BC per CA nih, tadi ya, depan dibagi samping, maka kotangannya adalah samping dibagi depan. Sekan itu seper cos. Nah, 1 per cos berarti kebalikannya. Kalau cosnya CA per AB berarti sekannya adalah CA per Kalau cosnya CA per AB berarti sekannya adalah AB per CA. Nah, kalau CSC itu apa? CSC itu kosek ya. Kosekan itu sama dengan 1 per sin. 1 per sin berarti dibalik. Gitu ya. Oke, ini kalau kita lihat di sini perhatikan. Sekali lagi Ibu ulangi ya. Kalau sin A itu adalah depan dibagi samping. Jadi tergantung sudutnya. Kalau A ya depannya ini, gitu ya. Sampingnya ini. Samping itu bukan samping, miring, sorry ya. Miring itu hipotenusa, sisi yang paling panjang. Kamu harus tahu mana yang samping, mana yang miring. Karena nanti kalau segitiganya Ibu gambarnya ganti, misal gini gambarnya. Nah, mana hipotenusanya? Betul yang ini, ya. Kalau misalnya gambarnya begini, awas hati-hati. Nah, misalnya gini. Mana hipotenusanya? Bu, yang miring ada 2, bukan. Jadi sisi miring itu, hipotenusa itu yang di depannya sudut 90. Jadi ini hipotenusanya, ya. Padahal ini lurus loh ya, Bu. Yang miring kan yang ini. Ya, tapi maksudnya sisi miring di sini adalah hipotenusa, yaitu sisi terpanjang segitiga siku-siku atau sisi yang berada di depannya sudut 90. Gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita pakai sudut A. Sekarang kalau misalnya ada sudut B, kamu bisa buat ya. Sudut B. Sin B-nya berarti depannya ini AC per hipotenusa ini, gitu ya. Terus cos B berarti samping ini dibagi ini, gitu kan. Tangan A berarti depan dibagi
samping. Nah, nanti kos tangannya berapa? Tinggal dibalik-balik dari sini, gitu ya. Jadi ini jadi soal tugas pertama ya. Silahkan kamu buat nih gambar segitiganya, terus kamu lengkapin. Kalau sin B berarti berapa per berapa, apa per apa, gitu ya. Nah, berikutnya hal-hal yang perlu diketahui saat kamu belajar perbandingan trigonometri. Ini ya. Kalau sin itu dibacanya sin, kadang juga disebutnya sinus. Cos bacanya cos, ya. Cos dibacanya cos, ya. Namun kadang juga dibacanya cosinus. Tan itu dibaca tan, kadang dibacanya tangen, ya. Cot itu bukan cot bacanya, ya. Cot itu singkatannya cotan, ya. Cara bacanya kotangen, ya. Sech itu bacanya bukan secan ya, setan lagi ya. Sekan bacanya ya. Kalau CSC itu kosecan tulisannya, tapi bacanya kosekan. Nah, ini ada cara yang mudah buat kamu nginget-nginget perbandingan trigonometri. Sin alfa, Ibu tulis gambarnya dulu ini. Nah, sin alfa, misal alfa di sini ya, itu adalah demi, depan per miring, gitu ya. Cos alfa sama dengan samping, sami, samping per miring. Tangan alfa berarti desa, depan per samping. Jadi ingat-ingat, demi, sami, desa. Demi, sami, desa. Sin, cos, tangan. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya.